Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada yang merasakan sakit ya. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang biokonservasi dalam materi biodiversitas. Sebelum kita menyampaikan materi yang akan kami sampaikan nanti, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Muhammad Razak Hidayat, kemudian teman saya ada Ardip Subianto, ada Nora Ifatul Maula Ahmad, kemudian ada Jessica Febriani, ya. Jadi kami dari kelompok 1 di sini akan menyampaikan materi tentang biokonservasi dalam materi biodiversitas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita menuju kepada materinya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang biodiversitas. Yang mana biodiversitas itu memiliki beberapa elemen dasar di dalam biologi. Salah satunya adalah keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman spesies dan yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Sebelum kita akan menyampaikan apa itu yang dinamakan dengan keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem, mari kita bersama-sama untuk mengetahui apa yang dinamakan dengan keanekaragaman. Jadi, keanekaragaman itu merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam. Misalnya, ini meliputi tentang jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keragaman atau keanekaragaman itu melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah. Langsung kita menuju kepada elemen dasar biodiversitas yang pertama, itu ada keanekaragaman gen. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman gen secara umumnya itu adalah suatu tingkatan biodiversitas yang merujuk pada jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat didiami. Keanekaragaman ini atau keanekaragaman gen ini disebabkan karena variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembuatan sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Kemudian untuk keanekaragaman yang kedua itu ada keanekaragaman spesies. Yang mana keanekaragaman spesies itu adalah dia itu mencakup tentang seluruh spesies yang ditemukan di permukaan bumi, baik itu tumbuhan maupun satwa liar. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan kelompok yang lain. Karakteristik tersebut dapat berupa morfologi, dapat berupa fisiologi, dan juga biokimia. Keanekaragaman spesies ini bisa ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Dan biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Contoh, ketika di hutan, keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pada tumbuhan genus dalam tingkatan genus ya. Di situ ada jeruk nipis, ada jeruk manis, ada jeruk purut dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman spesies. Lalu yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman ekosistem ini lebih merujuk kepada keragaman habitat
yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Keanekaragaman hayati lebih dari sekedar jumlah jenis-jenis flora dan fauna. Pada tingkat ekosistem ini, atau keanekaragaman ekosistem, ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan juga lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, maka flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contohnya, salah satunya adalah seperti lumut. Lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman ekosistem. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang biodiversitas yang mana sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu pengelompokan biodiversitas. Pada pengelompokan biodiversitas ini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, pengelompokan biodiversitas tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Untuk pengelompokan biodiversitas tingkat gen ini, variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen tersebut akan memberi penampakan, baik anatomi ataupun fisiologi, pada setiap organisme. Bila susunan berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan biodiversitas tingkat spesies. Biodiversitas tingkat spesies ini pada tumbuhan dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama pada genus dan juga famili. Adapun contoh pada tingkat genus ini terjadi pada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Adapun contoh dari tingkat famili yang terjadi pada padi, jagung, alang-alang, dan famili Zingiberaceae pada kunyit dan jahe. Oke, yang selanjutnya ini pada tingkat hewan. Yang tadi pada tingkat tumbuhan, sekarang pada tingkat hewan. Biodiversitas tingkat spesies khususnya pada hewan ini dibagi sama menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkat genus dan juga tingkat famili. Adapun contoh dari tingkat genus ini dibagi menjadi 2, yaitu genus Felis dan genus Bos. Untuk contoh dari genus Felis yaitu pada kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Sedangkan genus Bos ini contohnya pada sapi berpunuk, sapi potong, dan sapi perah yang ada di Eropa, dan juga sapi perah yang ada asli di Indonesia. Untuk selanjutnya itu pengelompokan biodiversitas tingkat spesies. Jadi keanekaragaman tingkat spesies. Di sini itu untuk tingkat famili dibagi menjadi 2. Ada famili Bovide, ada famili Confide. Nah, untuk famili Bovide itu seperti contoh sapi, kerbau. Untuk famili Confide itu serigala dan rubah. Nah, untuk selanjutnya itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini tuh terjadi akibat perbedaan letak geografisnya, sehingga bisa menyebabkan adanya perbedaan iklim, cuaca, bisa jadi curah hujan, atau dari intensitas cahayanya, lamanya penyinaran matahari,
itu bisa menyebabkan keanekaragaman ekosistemnya. Nah, sehingga di sini itu ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan adanya variasi dari flora dan fauna. Untuk keanekaragaman ekosistem di sini itu ada ekosistem yang lumut, kemudian ada yang hutan konifer, ada hutan hujan tropis, ada padang rumput dan ada gurun. Nah, untuk ekosistem lumut di sini itu kebanyakan itu di wilayah yang dingin-dingin, terus di wilayah yang puncak gunung gitu. Nah, sehingga banyaknya tumbuhan di situ itu ya tumbuhan lumut. Nah, untuk hewan-hewan yang berada di situ itu kebanyakan beruang kutub. Untuk ekosistem yang berada di hutan konifer itu didominasi oleh tumbuhan yang berdaun kayak jarum, contohnya cemara, terus pinus gitu-gitu. Nah, untuk hewannya itu kebanyakan beruang juga. Untuk ekosistem hutan hujan tropis, untuk tumbuhannya itu kebanyakan tumbuhan epifit dan liana. Untuk hewannya itu kebanyakan kera-keraan kayak gitu. Untuk ekosistem padang rumput, ya tumbuhannya ya kebanyakan rumput, sehingga di situ kebanyakan hewan-hewannya yang tinggal di situ itu didominasi oleh kayak hewan-hewan besar, terus karnivora, herbivora, omnivora itu ada semuanya di situ. Untuk yang gurun itu berarti kebanyakan tumbuhan seperti kaktus kayak gitu-gitu, terus kayak pohon kurma itu juga di gurun kebanyakan. Untuk hewannya itu kebanyakan reptil. Pengertian diversitas genetik atau keanekaragaman genetik yaitu berarti suatu tingkatan biodiversitas atau keanekaragaman yang merujuk pada jumlah total genetiknya, entah itu dalam keseluruhan atau sebagian spesies yang mendiami pada permukaan yang dapat didiami. Materi selanjutnya yaitu plasma nutfah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian plasma nutfah, keragaman plasma nutfah, macam-macam plasma nutfah, dan pemanfaatan plasma nutfah. Yang pertama yaitu pengertian plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi lainnya. Perbedaan ini misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, plasma nutfah merupakan massa organisme flora dan fauna yang masih membawa sifat-sifat genetik aslinya. Sedangkan menurut pengertian pada Kamus Pertanian, plasma nutfah merupakan substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru. Dari pengertian ini diketahui bahwa Indonesia memiliki plasma nutfah yang sangat besar, keragaman jenis yang sangat besar. Yang kedua yaitu keragaman plasma nutfah. Di Indonesia, plasma nutfah nabati sebagian besar merupakan hutan tropis, sehingga kaya akan suku dari tumbuh-tumbuhan yang khas tropik seperti Dipterocarpaceae, Sapotaceae, Echinaceae, Myristicae, Meliaceae, dan lain-lain. Di daerah-daerah pegunungan juga terdapat suku-suku tumbuhan yang mirip suku yang ada pada belahan bumi utara seperti Fagaceae, Rosaceae, Lauraceae, Teaceae. Sedangkan di Indonesia dapat tumbuh dengan subur jenis-jenis tumbuhan epifit, bambu, dan benalu, Rafflesia, cendana, ficus. Yang ketiga yaitu macam-macam plasma nutfah. Macam-macam plasma nutfah ini
dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis tumbuhan liar. Jenis tumbuhan liar ini digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama jenis-jenis yang mungkin punya nilai ekonomi tetapi sama sekali belum membudidayakan atau dipetik hasilnya. Yang kedua, jenis-jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya tetapi belum atau tidak dibudidayakan. Yang ketiga, jenis-jenis yang tidak dipetik hasilnya akan tetapi setelah mengalami atau melalui hibridisasi baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. Yang kedua yaitu varietas primitif. Varietas primitif adalah kultivar yang pembudidayaannya masih sederhana, belum mengalami pemulihan. Yang ketiga yaitu varietas sumber sifat yang khusus. Kultivar yang mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat tertentu, misalnya kepekaannya terhadap pemupukan, sinar ketahanan terhadap hama, atau penyakit tertentu, atau sifat khusus yang lain seperti produksi. Yang keempat yaitu varietas unggul. Karena kemajuan di bidang pemulihan, varietas unggul dapat diciptakan dengan merakit sifat-sifat yang baik dari beberapa sumber plasma nutfah. Semakin besar sifat keragaman yang dimilikinya, akan semakin bebas pemulihan untuk merakit sifat-sifat yang baik. Dengan pergantian varietas unggul dari masa ke masa, maka dikenal varietas unggul masa kini dan varietas unggul masa lampau atau yang sudah kuno. Yang keempat yaitu pemanfaatan plasma nutfah. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies. Misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Dan fungsi pengelolaan plasma nutfah adalah untuk melestarikan sumber daya genetik untuk kebutuhan gen di masa depan, agar dapat menyediakan gen-gen untuk mengantisipasi perubahan ras, patogen, dan tipe baru serangga hama yang bersifat dinamis, serta penyediaan gen guna mengatasi cekaman abiotik alamiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.